Assalamualaikum. Yuk, sekarang kita belajar hibridisasi, yaitu persilangan. Oke. Di dalam materi hibridisasi ini ada beberapa istilah yang harus dikuasai. Kita harus tahu istilah-istilah ini ya. Pertama kali adalah parental atau simbolnya adalah P. Itu artinya induk. Ada juga gamet atau G, simbol gen yang dibawa. Filial itu F sama juga dengan keturunan. Ada F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua, F3 dan seterusnya. Oke. Nah, tanda berikutnya ini adalah tanda disilangkan ya. Ini semua ada dalam materi hibridisasi. Disilangkan begini. Nah, gitu tandanya. Disilangkan. Lalu ada alel. Apa itu alel? Alel adalah pasangan gen ya, sifat yang dinyatakan dengan huruf besar atau kecil. Contohnya ada M besar, M kecil. Alel itu adalah pasangannya. Jadi kalau M besar ini alelnya adalah M kecil ya. Kalau ini sama-sama M besar, berarti alelnya itu M ini alelnya adalah M besar juga. Kalau ini A besar, alelnya A kecil. Jadi pasangannya. Alel itu cuma satu. Kalau genotif atau gen itu dua-duanya ya. Contoh berikutnya, apa itu genotif? Sifat membawa keturunan berupa susunan gen. Nah, seperti ini tadi, genotip ini tidak tampak. Oke, ada di dalam gen, tidak terlihat. Contohnya adalah dituliskan dalam alel-alel yang tadi itu ya. Ada M besar, ini genotif. Jadi kalau alel itu salah satu, kalau genotip itu sepasang dua-duanya. Ada M besar, M kecil gitu ya, B besar, atau B kecil, B kecil. Nah, genotip ini umpamanya M besar ini mewakilkan umpamanya dia bunga berwarna merah, dilambangkan dengan M atau dengan M gitu. Atau ini kapri berbentuk bulat, dilambangkan dengan B atau B. Bisa seperti itu. Lalu apa itu fenotip? Sifat yang dapat diamati atau sifat yang terlihat dari luar. Kalau genotip kan yang tidak terlihat ya. Kalau fenotip sifat yang dapat diamati. Contohnya ada tinggi badan, kan terlihat tinggi badan. Ada warna kulit, bisa kelihatan ya, ada yang kulitnya putih, hitam, sawo matang ya. Model rambut keriting, lurus, ombak dan lain-lain ya. Sekarang ada homozigot ya. Istilah-istilah ini kamu harus kuasai kalau kita akan belajar hibridisasi atau persilangan ini. Homozigot adalah individu yang memiliki alel yang sama. Tadi kan kita sudah belajar alel ya. Nah, alelnya harus sama, jadi A besar dengan A besar, M besar harus dengan M besar, harus sama alelnya. Kalau yang A besar dengan A besar ini namanya homozigot dominan ya. Dominan, dia akan menang nih ya. M besar tuh kan besar hurufnya dua-duanya, itu juga homozigot dominan. Kalau yang kecil-kecil dua-duanya kecil namanya homozigot resesif gitu ya istilah-istilahnya. Nah, apa itu heterozigot? Individu yang memiliki alel berbeda. Alelnya berbeda ya. Nih, contohnya adalah ini alelnya sama, ini salah, ini harusnya begini. Nah, tuh salah ketik ya. Nah, A besar, A kecil. Nah, bedakan alel yang satu besar dan satu kecil. Ini M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ini alelnya berbeda. Apa itu dominan? Tadi sudah dijelaskan ya. Sifat yang menutupi sifat yang lain, dia akan menang kalau melawan yang resesif. Contoh lagi, resesif apa? Sifat yang tertutupi oleh sifat yang lain. Nah, kalau resesif itu ketemu sifat dominan, dia akan kalah. Maksudnya apa sih menang dan kalah itu? Contoh soalnya begini, ada orang berkulit hitam ya, lalu dia menikah dengan yang berkulit putih gitu ya. Nah, sifat hitam itu dominan sehingga keturunannya itu akan banyak yang berkulit hitam gitu. Sedangkan resesif itu kalah, jadi putihnya bisa kalah atau lebih sedikit putihnya. Dan biasanya kalau dominan itu dominan sekali ya, dia akan menang terus hitamnya. Seperti itu, sifat-sifat ada yang dominan, ada yang resesif. Lalu intermediate itu apa? Sifat yang muncul dari kedua induk. Tadi kalau kulitnya hitam dan putih,
ada juga yang anaknya itu hitam keputih-putihan ya, jadi dua-duanya muncul gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam materi dihibrid ya. Dihibrid yang monohibridnya sudah di video sebelumnya. Sekarang kita dihibrid, yaitu persilangan dengan dua beda sifat. Di itu dua ya, dihibrid beda sifat. Oke, contohnya apa? Kacang berbiji bulat warna kuning. Nah ini bulat warna kuning, ini sudah diketahui dalam soal. B besar, K besar, ini genotifnya ya. Disilangkan dengan kacang berbiji keriput warna hijau. Nah hijau itu dia sudah ada dalam soal juga nih, berarti yang ini resesif nih. Ini keriput, B kecil, ini K kecilnya hijau. Sedangkan ini B besar itu bulat, K besar itu kuning. Kalau kita sudah melihat begini nih, sudah jelas yang besar ini akan menang. Berarti yang akan menang adalah bulat kuning. Coba kita lihat, sehingga menghasilkan F1. Nah keturunannya kan ini anaknya F1 itu adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Kalau kita mau membaca ini kan genotifnya. Kalau kita baca ini fenotifnya adalah B besar itu bulat ya. Sehingga yang akan ada keturunannya adalah bulat dan berwarna kuning. Kamu baca depannya aja gitu. Ini depannya aja, bulat kuning, walaupun bulatnya sudah tidak sempurna lagi ya, agak keriput, kuningnya pun juga sudah agak kehijau-hijauan, tapi kalau kita baca di depannya aja bulat kuning gitu ya nak. Perhatikan soalnya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan fenotipnya adalah sekarang F1. Nah ini kuncinya, kita kalau mau lihat soal hibridisasi ini adalah lihat soalnya ya, tekankan pada soalnya. F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1-nya sudah ada. Nah F1 kan ini disilangkan dengan sesamanya, yuk kita silangkan. Oke, pertama kali kita mencari parentalnya dulu, langkahnya selalu parentalnya, yaitu B besar B kecil nih, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, kan sesamanya, K besar K kecil ya. Ini adalah parentalnya, induknya. Langkahnya harus seperti itu kalau mencari persilangan. Lalu setelah mencari parentalnya, langkah kedua harus gametnya, cari gametnya. Oke, yaitu simbol ya. Simbol gametnya adalah simbol gen yang dibawa. Caranya adalah ini depan dengan B besar K besar, lalu depan lagi dengan yang belakang B besar K kecil gitu ya. Tinggal yang ini B kecil K besar, tinggal yang belakang B kecil K kecil. Nah ini gamet yang ini di atas disimpannya. Sekarang gamet yang ini di mana? Simpan di sebelah sini, sebelah bawah ini. Oke, kita sama caranya. Ini yang depan ini dengan yang depan lagi. Nah B besar K besar gitu ya. Lalu ini dengan ini B besar K kecil, tuh ada. Ini dengan ini B kecil K besar Terakhir ini dengan ini B kecil K kecil. Jadi gametnya yang atas dengan yang bawah sama ya, karena kan dia induknya sama gitu. Tapi cara mencari gametnya seperti itu. Oke, sekarang kita silangkan yuk. Nah kita silangkan B ketemu dengan B, berarti B besar K dengan K besar. Sekarang yang ini dengan ini ketemu lagi, B dengan B besar K dengan K. Ini K besar, K kecil. Usahakan yang besarnya di depan ya. Lalu ini dengan ini B besar B kecil. Ini dengan ini K besar gitu. Ini dengan ini B besar B kecil, K besar K kecil. Begitu seterusnya. Kalau ini berarti ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Begitu semuanya.
perhatikan depannya. Oke, usahakan yang huruf besarnya di depan. Nah, sekarang dicari berapakah perbandingan fenotipnya. Biasanya yang tanyakan adalah berapakah perbandingan fenotipnya. Jadi apa yang tampak dari luar. Kita akan melihat bahwa keturunannya itu akan berbentuk bulat kuning, ya. Ada yang bulat hijau, ada yang keriput kuning, ada yang keriput hijau. Berapakah perbandingannya? Coba kita lihat yang bulat kuning. Lihat depannya aja. Bulat kuning. 1, ya. Bulat kuning, lihat depannya huruf besar. 2. Kalau huruf besar depannya berarti dia B-nya itu bulat, ini K-nya itu kuning. 3. Bulat kuning. 4. Bulat kuning. 5. Bulat, ini bukan kuning. Kalau yang huruf kecil ini hijau. Bukan, berarti ini bulat kuning, ya. Ini bulat hijau, bukan. Bulat kuning, iya. Bulat kuning, iya, gitu ya. Nah, ini kan bukan bulat ini. Kalau B kecil ini keriput. Ini juga keriput, bukan. Oh, ini coba ada berapa lagi? Ini 1 lagi. Ini bulat keriput, bukan. Jadi ada berapa? Bulat kuningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya, bulat kuningnya ada 9. Kita cari dulu tadi ya. Sekarang coba yang bulat hijau. Bulat hijau berarti depannya B, belakangnya K kecil. Bulat hijau. 1. Kasih tanda ya, biar nanti kamu nggak kehitung double. Bulat hijau. 2. Nah, ini keriput kuning. Bulat hijau. 3. Nah, ini keriput kuning, keriput hijau. Ada 3. Oke, betul. Bulat hijaunya ada 3. Sekarang keriput kuning. Keriput kuning yang mana ya? Berarti yang depannya itu B-nya huruf kecil ya. Keriput kuning. Nah, 1. Keriput kuning. 2. Keriput kuning. 3. Oke, ada 3. Nah, udah gitu. Nanti satu lagi terakhir adalah keriput hijau. Berarti keriput hijau adalah yang ini. Keriput hijau depannya kecil, belakangnya kecil. Ada 1 ya. Nah, keriput hijau. Jadi perbandingan fenotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Gitu ya. Alhamdulillah.